Bung sudah jam 4, kayaknya saya mulai langsung aja ya. Makasih Mbak Yu udah kasih tahu. Oke, saya mulai aja. Judul dongeng kali ini yaitu Tukang Kunci. Oke. Pada suatu masa, hiduplah seorang ahli tukang kunci. Konon ia sangat tersohor dan mampu menyelesaikan segala macam persoalan terkait dengan kunci. Ia bisa membuka kunci pintu yang susah dibuka, kemudian juga brankas, kunci dengan segala ukuran, dari ukuran besar hingga ukuran kecil. Nah, konon tukang kunci ini sudah mulai jenuh dan juga lelah. Jadi ia berpikir untuk mewariskan ilmunya dan mencari penerus generasi berikutnya. Mulailah ia merenung dan berpikir, sepertinya sudah saatnya aku mewariskan ilmuku kepada generasi yang lebih muda. Aku ingin hidup di desa, mendengar suara angin, suara air sungai, dan juga menikmati pemandangan dengan udara segar. Baiklah, sepertinya aku ada ide. Aku akan membuat sayembara untuk mencari seseorang yang bisa menggantikanku nanti. Dan akhirnya tukang kunci ini membuatlah sebuah sayembara. Asistennya mulai berkeliling dan mencari kandidat-kandidat. Halo semuanya, kami akan mengadakan sayembara untuk mencari ahli waris tukang kunci. Ia akan diwarisi ilmu segala macam persoalan kunci yang mampu diselesaikan. Dan konon tukang kunci ini adalah orang yang sangat pintar, cerdas, dan juga cekatan dalam menyelesaikan segala macam persoalan kunci. Dan mulailah datang satu-satu orang ke rumah tukang kunci ini. Tantangannya sangat sederhana. Ia hanya diminta untuk membuka pintu. Jadi seluruh peserta sayembara di negeri itu datang berbondong-bondong, utamanya beberapa tukang kunci yang memang ada di negeri tersebut. Mereka datang satu-satu dan mulai mengecek. Wah, ini tidak semudah yang kubayangkan. Kemudian peserta berikutnya mencoba dengan menggunakan alat. Baiklah, akan kucoba. Mungkin aku bisa membukanya dengan ini. Wah, nampaknya ini bukan persoalan yang mudah. Aku harus mencari cara yang lebih baik lagi. Satu persatu orang datang ke sana dan juga mencoba segala macam cara. Sayangnya, belum ada yang berhasil. Hingga pada detik-detik terakhir di sore hari, datanglah 2 orang menuju ke sayembara tersebut. Permisi, bolehkah kami mencoba untuk membuka kunci tersebut? Kemudian tukang kunci ini mengatakan, tentu saja kalian bisa mencobanya. Kami masih membuka sayembara ini. Kemudian 2 orang ini mulai mencobanya satu persatu. Wah, ternyata tukang kunci yang pertama berhasil. Dan tukang kunci ini pun senang karena ia mendapat 1 kandidat murid. Kemudian tukang kunci berikutnya mencoba membuka. Ia berusaha dengan sangat keras dan gigih, tapi belum juga mampu menyelesaikannya. Sampai akhirnya pintu itu pun terbuka. Dan sang guru pun mulai tersenyum. Baiklah, tapi sayangnya aku tidak bisa memberikan ilmuku kepada 2 orang. Aku harus memutuskan hanya 1 orang yang tepat saja yang bisa mewarisi ilmuku. Dan sang guru pun mulai berpikir, sepertinya aku harus membuat tantangan berikutnya untuk kalian. Baik guru, apapun akan kami lakukan. Yang penting kami mendapatkan ilmu yang guru miliki, karena kami sudah mendengar kehebatan guru tersohor ke seluruh negeri.
kalian jangan begitu. Ilmu kalian pun sangat bagus. Tidak mungkin kalian tidak hebat kalau kalian tidak bisa membuka pintu ini tadi. Bukan begitu guru, tapi kami juga masih membutuhkan guru dan ilmu-ilmu yang guru miliki untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan yang ada di masyarakat terkait dengan kunci. Kemudian guru itu pun merenung dan memilih sebuah cara. Baiklah, ada satu ujian lagi yang harus kalian selesaikan. Dan aku membutuhkan kalian untuk menyelesaikan ini dengan sangat cepat. Kemudian sang guru pun menjelaskan. Tantangannya adalah kalian harus menyelesaikan persoalan yang ada di balik tirai ini. Kalian harus berusaha untuk mencoba membuka sesuatu di balik tirai tersebut. Baik guru, saya akan coba. Kemudian tukang kunci pertama pun bersiap-siap. Lapor guru, saya sudah selesai. Baiklah, katakan padaku, apa saja yang ada di balik tirai tersebut. Kemudian tukang kunci pertama dengan percaya diri menjelaskan. Begini guru, tadi saya menemukan sebuah kotak berbahan perak, kemudian sebuah gembok yang cukup karatan, dan sebuah bungkusan merah di dalam kotak tersebut. Apa ada lagi yang kamu lihat? Sepertinya hanya 3 itu saja guru. Baiklah, kalau begitu tukang kunci 2, sekarang giliranmu untuk membuka kunci tersebut. Tukang kunci 2 cukup kesulitan, namun ternyata ia berhasil juga membukanya. Kemudian sang guru pun berkata, baik, apa saja yang kamu lihat? Bisa kamu ceritakan kepadaku? Kemudian tukang kunci 2 ini mulai menjelaskan. Begini guru, saya di sana tadi melihat sebuah gembok yang karatan, kemudian juga sebuah kotak berbahan perak. Apa kamu melihat benda yang lainnya? Kemudian tukang kunci itu berpikir, sepertinya tidak guru, hanya 2 hal itu saja yang saya lihat. Dan sang guru pun tersenyum. Baiklah, sepertinya aku mulai tahu jawabannya. Dan tukang kunci 2, kamu harus tahu bahwa kamu menyelesaikannya 5 menit 15 detik. Sedangkan tukang kunci pertama menyelesaikannya dalam waktu 5 menit. Tukang kunci pertama pun sangat senang. Ia berpikir bahwa ialah kandidat yang terbaik yang akan dipilih oleh gurunya. Tapi seperti yang kita duga, ternyata tukang kunci 2 lah yang dipilih oleh sang guru. Nah, kemudian tukang kunci pertama sangat marah. Tidak bisa guru, aku sudah berusaha dengan keras dan aku sudah menyelesaikannya selama 5 menit. Dan itu jauh lebih cepat 15 detik daripada tukang kunci yang kedua. Bagaimana bisa guru memilih tukang kunci yang kedua? Kemudian tukang kunci 2 pun berpikir, apa yang dikatakan benar, dan juga dia lebih cermat dan teliti. Dia bisa melihat 3 hal, sedangkan mungkin karena aku susah payah untuk membukanya, aku jadi hanya melihat 2 hal. Kemudian sang guru pun tersenyum. Jadi begini, sebenarnya aku tidak bisa memilih 2 orang untuk mewarisi ilmu ini. Aku hanya bisa memilih 1 orang. Namun 1 orang itu haruslah orang yang benar-benar tepat untuk mewarisi ilmu ini. Dan orang yang tepat itu adalah orang yang kedua. Bolehkah kami tahu alasannya guru? Kemudian 2 tukang kunci itu pun kemudian menanyakan kepada gurunya. Dan gurunya menjelaskan, jadi begini, kamu bisa mendapatkan ilmu dari mana saja. Kamu bisa membaca, kamu bisa memperkaya pengalamanmu, kamu bisa berguru pada orang lain dan bukan hanya kepada aku. Tapi yang bisa membuat dirimu sukses hanyalah dirimu sendiri. Dan ini sangat berkaitan dengan karakter. Kita tahu bahwa tugas seorang tukang kunci yaitu hanya membuka kunci.
stop sampai di situ dan bukan membuka isinya. Dengan melihat isi di dalamnya, itu berarti kita sudah melampaui kewenangan kita sebagai tukang kunci. Dan profesionalitas ini sangat penting. Seorang tukang kunci bisa menjadi seorang pencuri bila dia tidak memiliki profesionalitas dan melampaui kewenangannya. Begitu juga dengan seorang ahli kimia. Dia bisa saja menjadi seorang pengebom karena dia ahli membuat senyawa. Tapi kalau dia tahu bahwa profesionalitas itu adalah melakukan sesuatu sesuai dengan kewenangannya, dia akan memiliki integritas setiap kali melaksanakan tugasnya. Coba kita pikir lagi pejabat. Kalau pejabat tidak punya profesionalitas, bukan tidak mungkin dia menjadi koruptor. Karena seseorang harus tahu batasan tentang profesi yang sedang dijalaninya. Baiklah guru, aku mengerti yang guru sampaikan. Kemudian tukang kunci satu pun memahami bahwa profesionalitas itu sangat penting di sana. Nah, teman-teman, itu dia dongeng tadi. Cukup singkat karena saya kayaknya nggak kuat ngedongeng dengan cerita yang panjang-panjang. Kalau yang mau komen silakan, dan yang mau gabung di dongeng berikutnya bisa hubungi Bu Sonia. Untuk teman-teman Mahima, makasih udah makasih udah menginisiasi acara seperti ini. Kayaknya bagus ya. Jadi semua orang jadi punya budaya mendongeng. Dipaksa mau nggak mau harus mau mendongeng dan juga terbiasa dengan mendongeng. Iya, terima kasih Bu Sonia. Ada Bapak juga gabung, ada Paule, Leli, Martini, Kak DP, Eka, Kak Vika. Oke, sorry nggak bisa mention satu-satu. Makasih yang udah nonton. Dan jangan lupa besok ada dongeng dari Mbak Ayu Puspita. Thank you semuanya. Bye-bye.